Bagaimana agar bimbingan skripsi kamu sukses? Kamu pusing, kamu bingung karena pembimbing kamu orangnya susah dihubungi, orang karakternya unik, ya sibuk mungkin kaku, dingin gitu. Terus kamu harus gimana? Nah, ini ada pertanyaan dari viewer saya, subscriber saya, para pejuang skripsi ya. Nah, saya ingin jawab nih, gimana kalau kamu menghadapi hal-hal seperti itu? Nah, tipsnya menurut saya yang pertama adalah kamu harus empati gitu ya, tahu posisinya bahwa pembimbing ini seorang dosen yang memiliki berbagai macam kesibukan, apalagi kalau dosennya itu menjabat struktural ya. Struktural itu misalnya ketua jurusan, sekretaris jurusan, mungkin kepala lab ya, atau juga mungkin dekan, wakil dekan gitu ya. Bahkan kalau sampai misalnya pembimbing kamu rektor atau wakil rektor, wah udah pasti sibuk banget ya. Nah, dari hal ini kamu cari celah waktunya kapan kira-kira ada waktu untuk bisa bimbingan dan berkomunikasi dengan baik. Biasanya adalah ketika setelah mengajar. Nah, tahu jadwal beliau, kegiatan di kampus, ya. Sebelum atau setelah mengajar, beliau biasanya meluangkan sedikit waktu gitu ya. Nah, coba deh kamu janjian. Nah, ini soal waktunya ya. Jadi kamu nggak bisa membabi buta, kamu nggak bisa maunya saya hari ini bisanya, terus yang diminta menyesuaikan pembimbing kamu. Kurang tepat dong ya. Nah, itu soal komunikasi waktu dan caranya. Yang kedua, kalau misalnya karakter dari pembimbing kamu itu misalnya ya dingin dan kaku gitu ya. Ingat, kita harus berpikir positif ya, prasangkanya positif. Orang yang dingin, kaku gitu ya, kelihatannya datar-datar aja gitu wajahnya, mukanya gitu ya. Bukan berarti beliau ini jahat atau beliau ini pemarah atau orangnya nggak baik. Bukan gitu ya. Gimana cara mengetahuinya? Ya kamu harus mulai bicara. Nah ini nih, kalau udah ketemu ya bagaimanapun juga kamu ini mahasiswanya, kamu harus melaporkan perkembangan dari skripsi kamu, perkembangan dari penelitian kamu. Memulai pembicaraan ini memang seringkali agak susah. Ya, tapi tipsnya kamu bisa sampaikan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, atau selamat siang, selamat sore, begitu. Saya Tirta ingin menyampaikan perkembangan dari skripsi saya. Ini sudah saya lakukan revisi-revisinya sesuai dengan arahan-arahan dari Bapak Ibu pembimbing gitu ya. Nah, ada di bab 1 saya sudah melakukan perubahan ini. Nah, di poin metode atau di poin pertanyaan penelitian sesuai dengan arahan Bapak sudah saya ganti seperti ini, seperti itu gitu. Jadi usahakan kamu melaporkan perkembangannya. Ya, memang susah kalau kamu ini orangnya juga mungkin agak introvert gitu ya. Orang agak kaku juga ya. Jadi kalau mau memulai bisa kebayang kan kalau kamu kaku, dosen kamu kaku juga gimana gitu. Ya, tapi yakin kamu harus memulai pembicaraan gitu ya. Apalagi kalau kamu udah masuk gitu, udah ketemu terus dosennya diam gitu. Nah, dosen biasanya akan menunggu mana perkembangannya. Gitu biasanya. Ya, kalau misalnya setelah kamu sampaikan, nah di situ mulai komunikasi. Biasanya orang-orang yang dalam karakter introvert atau dalam hal ini kamu mendefinisikan itu dingin atau kaku gitu ya, langsung beliau ini akan straight to the point, langsung ke poin-poinnya. Oke, kamu di bagian pendahuluan tadi masih kurang kayak begini ya, kamu perbaiki poin ini 1, 2, 3 gitu. Nah, di bab berikutnya kamu harus perbaiki yang ini, kamu baca buku ini atau artikel ini gitu. Nah, karena apa? Trigger-trigger itu muncul setelah kamu laporan, menyampaikan pandangan-pandangan kamu, dan dosen kamu merespon dan memberikan arahan, memberikan bimbingan gitu ya. Jadi jangan bingung, kamu juga nggak perlu overthinking. Nah ini anak-anak Gen Z biasanya overthinking gitu ya. Hilangkan semua itu dan berprasangka baik dan berusaha mengekspresikan apa yang kamu sampaikan. Ya karena kalau sudah ketemu biasanya komunikasi terjadi. Ya usahakan memulai dengan sesuatu yang buat kamu nyaman gitu. Mungkin boleh menanyakan kabar gitu ya.
Atau sekarang ketika video ini dibuat kita sedang, buat yang berpuasa ini sedang bulan Ramadan ya, puasa mungkin tanyakan kabar gimana Pak puasanya, Bu gimana, misalnya seperti itu ya, untuk ice breaking saja. Nah setelah itu biasanya akan mengalir dan pada pertemuan terakhir kamu tanyakan gitu dalam akhir pertemuan itu ya, kapan, bisa bimbingan lagi gitu ya, poin-poin apa lagi, apakah saya boleh lanjut ke sini. Kalau kamu punya pertanyaan yang mengganggu ya, atau misalnya kamu belum dapat jawabannya nih, saya udah nyari-nyari ke sana ke sini gitu, tapi nggak ketemu. Nah, tanyakan di situ. Gimana pun juga ikuti ya arahan pembimbing gitu. Itu penting banget karena pembimbing yang akan meng-ACC naskah kamu dan akan mengantarkan kamu menjadi seorang sarjana. Itu ya, beberapa hal penting menarik tips komunikasi dengan pembimbing yang mungkin sama-sama dingin, gitu. Demikian semoga bermanfaat. Kalau kamu menilai ini bermanfaat jangan lupa like ya. Yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang. Dan lihat video-video saya yang lain. Banyak banget nih tentang sukses skripsi. Ada juga loh yang sukses skripsi dalam 30 hari. Nah ada playlistnya di sini ya. Kamu ikutin aja. Terima kasih banyak. Sukses buat kamu. Lihat video saya yang lainnya tentunya. Terima kasih.